Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini Sabtu 14 November tahun 2020. Kita akan belajar tema yang kelima, subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita memohon kepada Allah agar diberi kemudahan sehingga kalian mampu memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang Indonesia negara maritim dan agraris, menentukan ide pokok, dan sejarah tentang Budi Utomo. Mari kita membaca teks yang berjudul Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Pernahkah kalian mendengar kata Budi Utomo? Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah doktor Jawa atau Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ini adalah gambar tokoh Budi Utomo, yang kiri Dr. Sutomo dan yang kanan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Setelah kalian mendengarkan apa yang Pak Danang sampaikan di depan, silahkan dicoba tugas berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan negara maritim? Yang kedua,
Tulislah ide pokok paragraf pertama teks Indonesia negara maritim dan agraris. Yang ketiga, sebutkan 2 tokoh organisasi Budi Utomo. Alhamdulillah, materi sudah Pak Danang sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Danang sampaikan melalui video ini. Jangan lupa sholat tepat pada waktunya, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Kita tutup kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.